Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, yang terhormat tenaga kependidikan, khusus yang saya banggakan Ibu Apiana Sukaningsi SPD, calon penggerak angkatan ke-6 tahun 2022. Bapak Ibu yang sama-sama kami hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka menghadiri aksi nyata yang dilaksanakan oleh calon penggerak atau guru kita Ibu Apiana Sukaningsi SPD, yaitu aksi nyata berbagi pemahaman dan pengalaman. Ini aksi nyata ini betul-betul yang digagas sendiri oleh Ibu Apiana Sukaningsi. Di sini saya selaku kepala sekolah di sini itu sangat bangga dan tersanjung dengan hadirnya dan lahirnya guru-guru hebat yang ada di sekolah atau di SD 1 Sumba Barat seperti Ibu Apiana Sukaningsi ini membagi aksi nyata seperti ini. Mudah-mudahan guru lain bisa mengikuti aksi nyata seperti Ibu Apiana Sukaningsi SPD ini. Bapak Ibu guru yang sama kami hormati, ya, di sini kami kutip itu dari Kepala Dinas Dikbud Blora menyatakan bahwa guru penggerak diantaranya menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah, ya, menggerakkan guru yang ada di sekolah, ya, istilahnya memberikan contoh yang terbaik kepada rekan-rekan yang ada di sekolah. Karena guru penggerak ini merupakan calon pemimpin masa depan, yaitu minimalnya guru penggerak membimbing guru-guru yang ada di sekolah ini. Guru penggerak ini tidak selamanya melaksanakan tugas di luar sekolah. Ya, jadi guru penggerak ini tetap melaksanakan tugas dan kegiatannya yang ada di sekolah ini. Ya, jadi kepada teman-teman guru yang lain, mudah-mudahan untuk yang lainnya bisa mengikuti pengalaman atau aksi nyata seperti yang dilaksanakan oleh Ibu Ana pada pagi hari ini. Kepada Ibu Ana, kami aturkan banyak terima kasih. Mungkin ini saja kata sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Syahbudin SPD MP. Selanjutnya acara inti yang akan dipandu langsung oleh Ibu Apiana Sukaningsi SPD. Kepada beliau kami silakan. Kita ucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa berkumpul bersama di sini, memenuhi undangan saya untuk berbagi pemahaman dan pengalaman saya melakukan berbagai perubahan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Yang kedua, salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita warisan berupa nikmat Islam yang sampai hari ini masih kita jalankan dengan baik. Tak lupa saya haturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk
melakukan aksi nyata di sekolah dan membimbing saya dalam melakukan kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas sebagai calon guru penggerak. Terima kasih juga kepada rekan semua atas kehadirannya di sini. Baik, terima kasih. Saya akan langsung membagikan pemahaman dan pengalaman saya. Saya membuat sosialisasi berbagi pemahaman dan pengalaman pada modul 1.4 yang berjudul Budaya Positif. Ikhtisarnya sebagai berikut. Ada 6 poin, 6 konsep inti yang akan saya bagikan di sini, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan keras. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi, mempraktekkan segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah untuk menuju perubahan positif, membudayakan disiplin positif di dalam lingkungan kelas ataupun lingkungan sekolah. Yang pertama langkah pertama yang harus kita jalankan adalah merubah paradigma kita. Kita analogikan seperti telapak tangan kita yang menggenggam erat, bahwa kita bayangkan di dalamnya ada sesuatu yang sangat berharga yang harus kita pertahankan ketika ada orang yang mau mengambilnya secara paksa. Kegiatan kepala tangan ini ada A dan B. A adalah Anda dan B teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah dalam sebuah kepala tangan. Teman Anda atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa saja membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja dilakukan agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu akan mempertahankannya atau membukanya? Boleh tunjuk tangan siapa yang punya pendapat? Bagaimana Bapak Ibu? Iya. Pada konsep ini di dalamnya ada sesuatu yang sangat berharga. Ketika ada orang yang merebutnya, yang punya posisi, yang punya kontrol untuk membuka atau menutup adalah siapa? Diri kita sendiri. Kita yang mempunyai kontrol penuh ketika akan memutuskan apakah itu akan dibuka atau akan tetap ditutup untuk mempertahankan sesuatu yang berharga itu. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Terdapat beberapa ilusi yang selama ini ada di pikiran kita. Yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol
murid. Benarkah guru mengontrol murid? Sebenarnya guru hanya meminta murid melakukan sesuatu. Guru tidak mengontrol murid. Jika guru mengontrol murid, itu berarti murid itu membiarkan dirinya untuk dikontrol atau mengizinkan dirinya untuk dikontrol untuk menuju ke sesuatu yang lebih baik atau untuk mencapai sesuatu yang dia belum kuasai. Jika anak-anak tidak mau dikontrol, kita tidak bisa mengontrolnya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul tidak? Kira-kira kritik dan membuat seorang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata itu adalah sebuah ilusi. Kebenarannya adalah ketika kita mengkritik seseorang atau membuat mereka dengan rasa bersalahnya, yang terjadi adalah menyakiti hatinya, membuat dia merasa menjadi orang yang buruk. Jadi itu tidak benar, akan menguatkan karakter. Ilusi yang ketiga adalah bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bahwa tidak semuanya penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kadang-kala orang dewasa memaksa seorang anak atau guru memaksa seorang murid untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, untuk tujuan yang lebih baik. Begini, ketika kita memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, bisa saja ketika itu ada kemajuan kepada yang akan ditujunya itu. Tetapi bahwa paksaan itu tidak efektif untuk merasa anak membuat sesuatu kegiatan yang lebih baik. Maaf. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pada tabel sebelah kanan saya, sebelah kanan, itu adalah stimulus respon. Stimulus respon itu adalah rangsangan, dan respon itu ada tindakan yang dilakukan setelah ada stimulus. Pada tabel stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan dengan teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang kita memaksa orang berpandangan yang sama dengan kita. Teori kontrol mengatakan kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika melakukan kesalahan, hanya titik beratnya pada kesalahan tersebut. Sedangkan teori kontrol, walaupun mereka melakukan kesalahan, tapi sebenarnya semua perilaku itu, walaupun salah, memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya, atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain,
pada stimulus respon, pada teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada bujukan, gagal. Pada teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu selanjutnya, model berpikirnya menang atau kalah pada stimulus respon. Tapi pada teori kontrol adalah model berpikirnya menang dan menang, dan jadi tidak ada yang kalah. Lalu apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan sebuah ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pada suatu tujuan tertentu. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Atas teori Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Teori dari Diana Gosen 1998. Lalu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Apa elemennya Bapak Ibu masih ingat? Yang pertama, bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, mandiri. Ya, betul sekali. Ya, guru-guru di SMP Negeri 1 Sumba Barat sudah melakukan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang memasuki teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, motivasi yang terbangun hanya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Itu merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau dari orang lain atau institusi, yaitu untuk mendapatkan penghargaan. Itu juga motivasi eksternal. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya? Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Motivasi intrinsik, motivasi yang keluar dari dalam diri pribadi untuk menghargai diri sendiri.
saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Teori motivasi perilaku manusia, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, diartikan adalah sebagai kemerdekaan. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah orang lain, tetapi kita cakap untuk memerintah diri sendiri. Hukuman dan penghargaan. Hukuman merupakan identitas gagal, di mana bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan bersifat satu arah dari guru kepada murid tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Dan hukuman dapat berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua, penghargaan. Penghargaan merupakan cara mengontrol perilaku murid yang sama nilainya dengan hukuman karena tidak efektif dalam jangka panjang, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum dan mengambil motivasi intrinsik murid. Kita bingung ya, penghargaan kok bisa menghukum? Nah, nanti kita pelajari selanjutnya. Dampak pemberian penghargaan menurut Alvin Kohn. Yang pertama adalah pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, bahwa pemberian penghargaan tidak bisa dilakukan untuk tujuan jangka panjang. Ketika kita melakukan penghargaan hanya jangka pendek, ketika pada saat kita memberikan penghargaan saja, setelah tidak diberikan penghargaan, anak tidak mau melakukannya lagi. Jadi mempengaruhi jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua adalah penghargaan menghukum. Penghargaan yang menghukum itu adalah pemberian penghargaan, contohnya ranking di kelas, di mana ranking pertama merasa saya sudah berhasil, tetapi ranking selanjutnya mereka seperti dihukum karena saya tidak berhasil. Jadi kita melabel bahwa itu adalah identitas yang gagal. Yang ketiga adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Ketika murid diberikan tugas untuk membuat suatu analisis dengan diberikan janji untuk diberi penghargaan, maka bisa jadi karena memikirkan penghargaan itu, analisisnya menjadi tidak tepat karena dia tidak melakukan analisis dengan berkualitas, dengan sebaik-baiknya, tetapi memikirkan apa yang akan saya dapat setelah saya menganalisis. Gitu. Selanjutnya adalah penghargaan tidak efektif. Seperti pada jangka panjang dan jangka pendek tadi, penghargaan tidak efektif untuk membuat anak melakukan sesuatu dengan baik. Selanjutnya adalah penghargaan merusak hubungan. Ketika kita memberikan penghargaan kepada murid yang berhasil dan tidak memberikan penghargaan kepada murid yang tidak berhasil, maka akan membuat atau merusak hubungan antara murid-murid tersebut, di mana murid yang tidak berhasil akan merasa iri dengan murid yang diberi penghargaan karena keberhasilannya. Selanjutnya, penghargaan menurunkan
kualitas. Ketika kita mengajak belajar anak-anak untuk melakukan sesuatu dengan memberikan penghargaan, contohnya untuk membuat puisi. Anak-anak yang diberi tugas membuat puisi dengan jangka waktu tertentu, atau siapa yang paling cepat membuat puisi maka akan dapat permen. Nah, beda dengan hasilnya akan beda dengan anak-anak yang membuat puisi tanpa diberikan penghargaan. Karena anak-anak yang membuat puisi dengan diberi penghargaan sebuah permen, mereka akan cenderung memikirkan cepat, supaya cepat gimana supaya cepat puisi saya berhasil jadi dan saya mendapatkan sebuah permen. Jadi anak-anak tidak memikirkan kualitas seni atau kualitas dari puisi yang ditugaskan kepadanya. Selanjutnya adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ketika motivasi intrinsik sudah terbangun, penghargaan tidak diperlukan lagi. Ketika anak-anak sudah punya motivasi intrinsik, terus bapak ibu gurunya memberikan penghargaan, maka akan mengurangi motivasi intrinsiknya yang sudah terbangun tadi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kadang-kadang membuat trauma peserta didik. Sedangkan konsekuensi, anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek pada saat diberikan konsekuensinya itu saja. Hukuman membuat anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman adalah sesuatu yang bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi berupa stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman, anak menjadi belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan pada konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Pada hukuman, ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan di depan teman-temannya, dan merasa tidak dihargai oleh guru atau orang tuanya. Sedangkan konsekuensi, anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu untuk mengerjakan konsekuensinya tersebut. Contoh tindakan guru, apakah itu termasuk hukuman atau termasuk konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah" adalah contoh bentuk hukuman. Anak lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah juga bentuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga bentuk hukuman.
Lalu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu adalah bentuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu adalah konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ketika anak-anak misalnya pada hari Senin wajib menggunakan sepatu hitam, dan ada anak yang ternyata lupa memakai sepatu hitam, nah, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu adalah bentuk dari hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu adalah konsekuensi. Kenapa jadi konsekuensi? Karena itu ada kaitannya dengan pelajaran. Sekarang kita mempelajari apakah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Proses kolaboratif di sini adalah kolaborasi antara peserta didik dengan gurunya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Itu bagian dari tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Teori dari Gosen 2004. 9 ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi restitusi mengajarkan anak untuk belajar dari kesalahan yang telah diperbuatnya. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan antara murid yang melakukan kesalahan dengan misalnya ada korban dari kesalahan murid tersebut. Memperbaiki hubungan antara yang dirugikan dengan yang merugikan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi guru hanya bisa menawarkan proses restitusi ini kepada peserta didik. Guru tidak boleh memaksa murid melakukan restitusi. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi ini mengajak murid merefleksi diri. Dalam arti kata, mengajak murid introspeksi diri. Dengan melihat pada diri, diharapkan murid akan bisa memperbaiki kesalahannya dan memperkuat karakter baiknya. Yang kelima adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti pada slide berikutnya kita akan mempelajari apa kebutuhan dasar manusia. Jadi restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ada kebutuhan dasar tertentu yang belum dimiliki atau belum apa ya? Ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi, belum terpenuhi dari anak peserta didik itu ketika melakukan kesalahan. Nah, itulah yang mendasari tindakan mereka melakukan kesalahan. Yang keenam adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada penguatan karakter peserta didik. Jadi tidak fokus pada tindakan kesalahan yang diperbuatnya.
Nomor 8, restitusi fokus pada solusi. Restitusi, kegiatan restitusi fokus untuk mencari solusi. Solusi dari apa yang telah diperbuat anak sehingga bisa jadi merugikan orang lain. Apa solusinya? Solusi apa untuk memperbaikinya? Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Biasanya, peserta didik yang berbuat salah akan disingkirkan dari kelompoknya atau diberi hukuman untuk menyingkir dulu dari kelompoknya, kelompok awalnya, atau dari kelasnya. Nah, restitusi mengembalikan murid yang sudah dikuatkan karakternya tadi untuk kembali ke kelompoknya, menjadi manusia yang berkarakter kuat. Berikut adalah tabel yang menyajikan hukuman yang mengakibatkan identitas gagal pada sebelah kiri dan identitas sukses karena telah menjalankan disiplin. Yaitu ada konsekuensi dan ada restitusi. Yang sebelah kiri hukuman. Hukuman seperti tadi yang saya sampaikan adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Nah, sekarang restitusi adalah sesuatu yang merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Lalu restitusi menguatkan murid dan atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, pada hukuman, korban mendapatkan keadilan karena pelakunya sudah dihukum. Lalu konsekuensi, korban bisa diabaikan. Karena konsekuensinya tadi, dia menumpahkan atau mencoret buku dari temannya, dia sudah mengganti bukunya. Jadi diabaikan bukunya karena sudah membayar apa yang sudah dilakukan. Sedangkan pada restitusi, korban mendapat ganti. Sama, korban menderita kerugian lalu diganti dengan melakukan restitusi. Lalu yang selanjutnya adalah pada hukuman, murid atau anak akan tersakiti, dipermalukan dan sebagainya. Pada konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman karena harus mengerjakan konsekuensinya pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan pada restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan pada perilakunya. Selanjutnya, pada hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Pada konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan pada restitusi, masalah dapat terpecahkan dengan baik. Selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu pada hukuman. Kalau tidak dihukum, murid akan cenderung melakukannya lagi karena tidak takut. Pada konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ketika murid diberikan konsekuensi atas kesalahannya, misalnya kesalahannya tidak mengerjakan PR, lalu konsekuensinya adalah pada saat istirahat anak tersebut harus mengerjakan PR atau diberi konsekuensi berapa kali menulis PR-nya.
Nah, pada restitusi murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Pada hukuman yang selanjutnya berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Contohnya ketika anak terlambat masuk sekolah, maka hukumannya adalah hukuman di sekolah, jadi tidak berlanjut hukumannya sampai di rumah. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Pada restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya pada hukuman, peraturannya adalah kamu harus begini. Lalu pada konsekuensi, pertanyaannya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Lalu restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Bedanya konsekuensi dan restitusi, apa peraturannya? Ada peraturan yang harus dia taati. Pada restitusi, apa yang kamu yakini? Anak-anak diajak berpikir apa yang sudah diyakini, jadi motivasi dari dalam, tidak memerlukan peraturan. Selanjutnya adalah murid atau anak membenci peraturan. Akibatnya ya, akibat dari hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Akibat dari konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Akibat dari restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Konsep selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ketika tadi ada peraturan dan keyakinan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu untuk mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik atau motivasi yang keluar dari dalam diri sendiri, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi dalam mentaati peraturan itu, anak mentaati peraturan bukan motivasi dari dalam dirinya, tetapi motivasi karena takut akan hukuman atau takut tidak mendapat penghargaan. Tetapi jika ada keyakinan, sudah tumbuh keyakinan dalam diri anak atau diri peserta didik untuk mencapai tujuan, untuk mentaati apa yang sudah disepakatinya. Berikut adalah budaya positif. Dari peraturan kelas kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah yang diyakini peserta didik sesuai dengan kesepakatannya bersama teman-temannya. Jadi keyakinan kelas lebih memberikan motivasi intrinsik daripada peraturan kelas. Keyakinan kelas akan melahirkan lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif akan menghadirkan
atau menguatkan budaya positif yang ada pada lingkungan kelas dan lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Ini contoh keyakinan kelas. Sebelum adanya keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Bedanya kita bandingkan yang sebelah kiri Anda adalah kesepakatan kelas, sebelah kanan keyakinan kelas. Pada bahasanya, datang tepat waktu dan mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Keyakinan kelas sifatnya lebih universal, lebih luas daripada kesepakatan kelas, dan tata bahasanya juga begitu. Ketika misalnya datang tepat waktu mengucapkan salam, berarti kita tampilkan dalam keyakinan kelas itu bisa disiplin. Apa keyakinannya? Berdisiplin. Nah, di sini contohnya keyakinan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Menyayangi itu kalau dalam kesepakatan kelas bentuknya macam-macam, saling membantu, ya, saling menghargai. Poinnya adalah saling menyayangi, lebih luas cakupannya. Kami murid yang semangat dalam belajar, misalnya, atau kami murid yang tertib. Pada kesepakatan kelas, aktif dalam pembelajaran. Kata-katanya lebih khusus, aktif dalam pembelajaran. Ketika pada keyakinan kelas, kami murid yang bersemangat belajar. Atau bisa jadi contohnya misalnya kesepakatan kelas adalah mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, itu juga bagian dari semangat atau bisa dimasukkan dalam ketertiban. C. Kami murid yang peduli dengan teman. Nah, ini tabel beda peraturan dan keyakinan. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya ketika itu bentuknya peraturan. Ketika menjadi keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan menghormati orang lain. Menghormati orang lain itu luas, bisa menghargai, menghargai hak, ya, menghargai hak teman-temannya sendiri di dalam satu kelas. Tidak mengganggu orang lain juga termasuk menghormati orang lain. Lalu peraturannya adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu bisa dimasukkan dalam keyakinan kelas, menghormati orang lain juga, dan berkomitmen. Peraturan yang lain yaitu dilarang melakukan kekerasan. Kita masukkan dalam keyakinan kelas, keselamatan, bisa menghargai orang lain. Lalu dilarang menggunakan narkoba. Kita masukkan dalam poin keyakinan kelas, aspek kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Dalam keyakinan kelas kita menuangkan dalam menghormati orang lain bisa, bersabar bisa, tertib juga bisa. Menggunakan masker bisa dimasukkan dalam keyakinan kelas, menjaga kesehatan dan menjaga keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Kita masukkan dalam keyakinan kelas, menjaga keselamatan dan keamanan. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang
dibuat oleh peserta didik saya kelas 10 tunagrahita. Next. Ya. Oke. Masih banyak. Next. Nah. Nah, tutup. Ini yang tutup. ya. Berdasarkan dari keyakinan yang dibuat dan disepakati oleh peserta didik saya, maka saya merangsang kegiatan untuk menumbuhkan disiplin positif di dalam kelas saya. Foto berikut ini adalah contoh kegiatan dalam menumbuhkan budaya positif, terutama untuk merangsang disiplin positifnya. Untuk anak-anak, yang pertama membersihkan ruangan kelasnya, lalu merapikan kelasnya, membuat hiasan kelas yang mempunyai nilai fungsional, hiasan kelas yang mengingatkan dirinya akan mentaati disiplin. Di antaranya adalah membuat contoh-contoh kegiatan positifnya seperti apa, lalu membuat peraturan seperti membersihkan kamar mandi atau menyiram kamar mandi setelah digunakan, mengisi bak setelah digunakan agar bisa digunakan oleh orang lain lagi. Lalu ya, yang selanjutnya ada juga tampil di sini, anak-anak membuat hiasan kelas 5S. Salam, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu adalah bagian dari kegiatan-kegiatan anak untuk menumbuhkan budaya positif di kelas. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik, bahwa pendidik harus menuntun peserta didik. Bagaimana arti menuntunnya? Menuntun dalam hal ini pendidik adalah sebagai fasilitator peserta didiknya. Dianalogikan sebagai petani. Petani yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan sebagainya. Dia hanya dapat memperbaiki kondisi tanah dan sebagainya, tapi tidak merubah kodrat anak itu sendiri. Teori 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah penguasaan atau power. Yang kedua, merasa diterima, love and belonging. Yang ketiga, bertahan hidup. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Yang kelima, kesenangan atau fun. Kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan bertahan hidup, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya dalam kesehatan, mempunyai rumah, dan mendapatkan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup.
meneruskan meneruskan keturunan. Ya, betul. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Maaf saya maju dikit karena tidak kelihatan. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi. Ya, saya baca dari sini ya Bu ya, karena kurang jelas. Kacamata saya ketinggalan. Boleh. Saya ulangi. Yang nomor 2 adalah kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan kebutuhan dari koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari sebuah kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain sebagai makhluk sosial, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga suka bekerja di dalam kelompok. Kebebasan membuat pilihan adalah kebutuhan dasar manusia yang ketiga. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Otonomi adalah kekuasaan untuk membuat keputusan tanpa diganggu siapapun. Memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan akan kesenangan atau fun, yaitu kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain. Kodrat alami anak, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, semua bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang dia senangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu dan menyenangkan. Kebutuhan dasar 5 yaitu penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu.
menjadi kompeten, dan menjadi terampil. Diakui atas prestasinya, diakui atas keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini merupakan self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh bagi orang lain. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Hal yang terkadang kita tidak sadari. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Kata ibu guru, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Terjadi kan? Kebutuhan. Ibu guru tidak menyangkaku hari ini. Padahal aku pakai jepit baru loh. Lalu kebutuhan lain-lain. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengarkan ibu guru saja. Lalu aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di dalam kelas. Nah, mulai dari sekarang kegiatan yang harus kita munculkan yaitu memberikan kebebasan anak berpendapat. Seorang pendidik yang baik akan menggali pendapat yang bermacam-macam dari peserta didiknya. Mengizinkan anak untuk belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam anak itu adalah apa yang dibawanya dari lahir. Karakteristiknya yang berbeda-beda, fisiknya yang berbeda-beda, latar belakang keluarganya, dan lain sebagainya. Lalu kodrat zaman. Kodrat zaman adalah dalam pembelajaran anak-anak tidak boleh lepas dari kodrat zaman, perkembangan zaman. Siap memberikan rasa aman di kelas. Peserta pendidik harus menjamin peserta didiknya mendapatkan keamanan di dalam kelas. Siap membimbing anak yang memiliki kemampuan terbatas. Ada hubungannya dengan asesmen diagnostik sebelum melakukan pembelajaran. Masuk pada pembelajaran berdiferensiasi yang sebenarnya kita dalam konteks pendidikan luar biasa ini sudah mendalami, melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Selanjutnya, siap membuat anak merasa dihargai dan nyaman dengan tidak memperlakukannya di depan teman-temannya. Seorang pendidik harus lebih bijaksana ketika muridnya melakukan kesalahan dengan melakukan restitusi yang tadi kita sampaikan untuk membuat anak nyaman kembali setelah melakukan kesalahan. Jadi dia tidak menganggap dirinya guru, kembali kepada kelasnya dengan karakter yang lebih kuat. Siap membimbing murid tanpa melihat latar belakang sosial. Kita ingatkan bahwa peserta didik harus menghamba pada
pendidik harus menghamba pada peserta didiknya, atau dengan kata lain, guru harus menghamba pada muridnya. Maksudnya menghamba di sini dengan cinta kasih yang tulus, seorang guru akan memfasilitasi pembelajaran muridnya tanpa melihat latar belakang yang berbeda-beda dari murid tersebut. Intinya, guru tidak boleh subjektif. Masuk pada pokok konsep restitusi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang merupakan program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi. Diana Gosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas yang selama ini terjadi. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Apakah sudah memerdekakan peserta didik dan membandidikan peserta didik? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Diana Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan, yang bisa diterapkan seorang pendidik, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Inilah 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Guru memposisikan dirinya sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dalam ilustrasi di depan, kamu selalu saja salah. Patuhi aturan saya, atau awas ya. Selalu, pasti, selalu yang terakhir selesai. Nah, itu adalah ciri-ciri guru yang mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Ilustrasi guru yang mengambil kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali harus ibu beritahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begitu? Atau gara-gara kamu ibu mendapat teguran dari kepala sekolah? Itu adalah membuat rasa bersalah. Posisi kontrol sebagai teman, kira-kira, ayo bantu demi bapak ya. Jadi ada kedekatan di antara guru dan peserta didik di sini. Ayo, ingat, tidak dibantu bapaknya selama ini. Ingat tidak bantuan yang selama ini bapak kasih ke kamu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti bantu bereskan ya. Ilustrasi sebagai guru sebagai pemantau. Guru menanyakan kepada muridnya, peraturannya apa nak? Apa yang telah kamu lakukan? Apa sanksi atau konsekuensinya? Posisi kontrol sebagai manajer, ilustrasinya seperti ini. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Lalu, setelah itu, apa rencana kamu untuk memperbaikinya?
Berikut 5 posisi kontrol, contoh-contoh yang bisa dilaksanakan guru. Motivasi yang tampil, motivasinya ketika sebagai penghukum. Maaf, saya mendekat. Ketika sebagai penghukum, guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu cirinya, ciri utamanya penghukum. Membuat orang merasa bersalah. Berceramah mengatakan seharusnya, dan pasti ada kata-kata mengecewakan. Lalu sebagai teman, membuat alasan untuk muridnya, sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguatkan muridnya. Dalam penghukum, guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas. Nah, ada kata-kata mengancam. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan nanti. Untuk membuat rasa bersalah, guru akan mengatakan, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Itu stres. Jadi anak merasakan sudah bersalah pada gurunya, membuat gurunya stres. Lalu ciri guru sebagai tenang. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak bisa? Atau masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Ketika jadi pemantau, pertanyaannya, apa peraturannya? Ketika menjadi manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ada motivasi yang tampil dalam posisi 5 kontrol itu adalah identitas gagal merupakan motivasi atau motivasi untuk menghindarkan dari hukuman. Motivasi anak dalam menghindar dari hukuman. Identitas berhasil atau sukses atau kontrol dari luar. Motivasinya adalah mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Dan pada identitas sukses tapi kontrolnya dari dalam diri adalah menghargai diri sendiri. Bisa Bapak Ibu lanjutkan, nanti dibaca sendiri. Saya langsung masuk ke selanjutnya. Segitiga restitusi. Ada video yang bisa Bapak Ibu lihat untuk memahami 5 posisi kontrol dalam restitusi. Bisa saya tampilkan sedikit Bapak Ibu. Ya, kasus 1. Silakan perhatikan. Ini Ambar melakukan kesalahan dalam
kelas praktek tata busana. Ketika Ambar sudah menyelesaikan dahulu tugas yang saya berikan, lalu karena tidak ada kegiatan apapun, akhirnya dia mengganggu temannya atau merasa lebih unggul dari temannya dan mengganggu temannya dengan merusak hasil karya dari temannya. Jadi, Ambar saya ajak berdiskusi untuk menemukan atau memvalidasi kesalahannya dulu. Pada kasus kedua, ini Ivanda pada jam pelajaran keterampilan dia pulang lebih dulu tanpa meminta izin, sementara masih di akhir pembelajaran dan belum jam sekolah untuk pulang. Di proses saya memvalidasi kesalahan anak, di mana saya menanyakan kenapa dia melakukan itu, dengan alasan karena ada temannya juga yang pulang lebih dulu pada kelas lain, dia harus ikut karena dia membonceng motor anak tersebut karena rumahnya berdekatan. Setelah menstabilkan identitas kesalahannya, lalu memvalidasi kesalahan, dia harus mengakui kesalahan tersebut dan memperbaikinya. Dengan melakukan restitusi ini, saya mempraktekkan restitusi dengan menjalankan posisi kontrol saya sebagai manajer. Dan ini testimoni anak. Dia merasa sangat senang sekali ketika ibu gurunya melakukan restitusi atau mencari solusi untuk mengatasi kesalahan dan mencari solusi untuk perbaikannya. Dia sangat senang karena saya sebagai gurunya tidak mengambil posisi kontrol sebagai penghukum dan merasa berbuat salah. Dia mengatakan bahwa saya memperbaiki kesalahan saya tanpa dihukum. Ketakutan yang ditunjukkan murid tidak menunjukkan keberhasilan dalam mendisiplinkan, tapi menunjukkan kegagalan dalam memaknai pendidikan. Sebagai pendidik, bahwa kebutuhan anak untuk belajar sangat penting bagi kita. Berpihak pada anak agar anak mampu merdeka dan bahagia dalam belajarnya adalah sesuatu hal yang harus kita laksanakan sebagai pendidik. Demikian tadi Bapak Ibu aksi nyata saya berbagi pemahaman dan terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Mari kita bergerak dan bergerak. Terima kasih atas perhatiannya dan saya harap Bapak Ibu guru tidak puas dengan apa yang saya bagikan ini,
dan kita bisa berkolaborasi, kita bisa melakukan praktik-praktik baik bersama untuk memajukan sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Mbak Ajeng. Beritanya termasuk di Demikian tadi pemaparan dari kegiatan aksi nyata berbagi pengalaman dan pengalaman yang telah disampaikan oleh Ibu Afiana Sukaningsi SPD. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah acara kita untuk hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.